Assalamualaikum, salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Narendra Narotama dan saat ini saya dipercaya menjadi officer di salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC. Selamat, dengan menyaksikan video ini berarti Anda telah berada pada workshop keempat dan menjadi workshop terakhir sebelum evaluasi dari keseluruhan pelatihan. Kita akan mulai dan mudah-mudahan workshop ini akan berjalan lancar sesuai yang dengan diinginkan. Jangan lupa bahwa akan ada penugasan secara individu yang dikerjakan oleh Anda semua. Tugas akan atau sudah diupload di Google Classroom, kemudian dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang diberikan, dan jawaban serta tugasnya diupload kembali ke Google Classroom untuk dapat kami periksa. Di workshop 4 ini, bertujuan agar Anda, pertama, dapat memprediksi dan mengulas beberapa permasalahan tambahan yang mungkin dapat terjadi di saat sesi TreatNet Family Intervention, dan belajar bagaimana menangani situasi yang kompleks yang mungkin terjadi di dalam intervensi keluarga. Apa yang harus dilakukan jika permasalahan dan krisis muncul? Akan ada 2 video di dalam workshop 4 ini. Dan saat ini Anda berada di dalam video pertama, di mana kita akan mengulas keterlibatan komunitas atau masyarakat, serta keselamatan dan perawatan diri staf. Masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu melibatkan sistem perawatan lainnya. Kira-kira apa menurut Anda? Sistem tambahan apa yang dapat kita libatkan di dalam program TreatNet Family Intervention ini? Keluarga mungkin memerlukan bantuan dengan sistem dukungan lain. Contoh, perawatan medis atau kejiwaan apabila ada anggota keluarganya yang memerlukan perawatan medis atau yang berhubungan dengan kejiwaan. Berikutnya, dukungan pekerjaan atau pendidikan. Atau mungkin mereka memerlukan perawatan anak. Ya, mungkin ini tidak cukup populer di Indonesia, tapi ini bisa kita lakukan. Atau berikutnya, kebutuhan atau bantuan finansial atau kebutuhan dasar. Dan terakhir, mungkin tempat tinggal. Untuk ini, rekomendasi yang dapat kami berikan adalah, pertama, Anda harus bisa memperkenalkan dan memfasilitasi dengan lembaga atau layanan lainnya. Dan kedua, bagaimana Anda bisa mengatasi hambatan-hambatan ini. Dan untuk poin ini akan ada penugasan secara individu. Monggo, silahkan dilihat di Google Classroom untuk dapat segera dikerjakan setelah ini. Masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu kita akan bicara mengenai keselamatan staf. Kira-kira menurut Anda, isu potensial apa saja yang berkaitan dengan keselamatan staf? Ada banyak isu. Salah satunya adalah di saat kunjungan ke rumah klien, atau bisa dibilang di saat melakukan sesi di rumah klien. Potensi-potensi masalah yang mungkin terjadi, bisa terjadi kekacauan, bisa terjadi stigma, dan bisa jadi juga keterbatasan akan tempat, dan keterbatasan lainnya. Beberapa keluarga mungkin memiliki tingkat kekacauan yang tinggi, termasuk semua anggota keluarga yang saling berbicara di saat bersamaan. Wah. Telepon yang berbunyi, kemudian anak-anak kecil yang berlarian, orang tua yang menyambi dengan kerjaan lainnya, atau bunyi bel pintu di luar, atau bahkan tukang jualan yang lewat dan sebagainya. Walaupun Anda adalah tamu, ingat, Anda berada di sana untuk memfasilitasi sesi yang sangat penting. Dan selama berjalannya sesi di rumah itu, Anda adalah pemimpin dari segala aktivitas yang ada di rumah itu. Untuk itu, sangatlah penting untuk praktisi menyebutkan hal ini di awal, bahwa penting untuk seluruh anggota keluarga terlibat bersama dengan memusatkan perhatiannya pada sesi saja. Hal ini berarti telepon harus dimatikan atau tidak boleh dijawab. Makanan, snack, dan minuman disiapkan sebelum sesi dimulai, dan tidak ada kegiatan apapun selama sesi dimulai. Sesi dikendalikan persis seperti apabila sesi dilakukan di layanan Anda. Anda harus menjaga suasana penuh ketenangan dan keamanan untuk keluarga yang memiliki tingkat kekacauan yang tinggi. Hal ini haruslah diatur sedemikian rupa sejak awal atau sebelum sesi dimulai. Anda tidak memperbolehkan salah satu anggota keluarga meninggikan suara,
walaupun mungkin hal ini tidak disukai oleh mereka. Dan anggota keluarga tidak juga diperbolehkan untuk menyalahkan dan merendahkan martabat satu dengan lainnya. Untuk anggota keluarga yang menjadi sangat marah, mungkin akan meninggalkan sesi dengan penuh amarah. Apabila hal ini terjadi, Anda sebaik mungkin untuk dapat mendorong anggota keluarga tersebut kembali ke dalam sesi. Atau Anda dapat menganalisa dengan cepat atau bertanya ke anggota keluarga lainnya. Karena mungkin ini adalah cara orang tersebut untuk mengatasi dan meredakan kemarahannya. Dibandingkan apabila dia tetap di dalam sesi, maka kemarahan itu akan meledak. Untuk kasus seperti ini, mungkin dengan meninggalkan sesi adalah jalan yang terbaik. Sebagaimana disebutkan di sesi sebelumnya, taking a time out adalah strategi penyelesaian masalah yang praktis yang dapat dilakukan apabila sesi berjalan di rumah klien. Bagaimanapun juga, tujuan terutama adalah bagaimana dapat menenangkan keluarga tanpa ada yang meninggalkan sesi dan dapat mengartikulasikan rasa marah itu ke anggota keluarga yang lainnya dengan jalan yang baik dan benar. Untuk itu, rekomendasi yang dapat kami berikan adalah: pertama, Anda harus ingat, keselamatan adalah yang utama. Kemudian, bagaimana Anda bisa menjaga batasan dengan semua prosedur dan peraturan yang telah disepakati bersama dalam sesi yang terstruktur. Untuk poin ini, juga akan ada penugasan secara individu. Monggo, silakan dilihat di Google Classroom untuk dapat segera dikerjakan setelah ini. Kita masih berada di poin keselamatan staf. Kali ini dengan topik apabila anggota keluarga menjadi agresif di tengah sesi. Remaja terkadang tidak dapat mengelola emosinya dengan baik di dalam situasi yang menyulitkan bagi dirinya. Mungkin saja ini terjadi pada anggota keluarga di saat sesi mereka mengancam ingin menyakiti dirinya sendiri. Seperti, kadang-kadang saya berpikir untuk bunuh diri. Atau mengancam ke anggota keluarga lainnya seperti, kan saya hajar kamu kalau kamu melakukan itu. Atau mungkin Anda juga bisa menjumpai pelecehan pada anak di saat kondisi-kondisi ini terjadi. Sangat penting untuk Anda mengubah fokus terapi menjadi evaluasi seberapa serius kondisi ini, kemudian ambil tindakan yang sesuai jika dibutuhkan. Ini sebetulnya sudah dipelajari dalam Universal Treatment Curriculum yang ke-7 yang bernama Crisis Intervention. Assess seberapa jauh keseriusan dan ancaman mematikan itu berada. Apakah ada bahaya yang sesungguhnya di balik ancaman itu? Apakah klien atau anggota keluarga dapat mengidentifikasi secara spesifik korban yang dituju? Pertimbangkan apakah perlu untuk memberitahu korban yang dimaksud. Pertimbangkan apakah sesi terapi dapat memperbaiki situasi atau mungkin memperburuk. Pertimbangkan apakah bantuan pihak keluar atau pihak ketiga untuk melakukan intervensi menjadi langkah terbaik untuk mencegah terjadinya kekerasan. Kemudian, konsultasikan pada supervisor Anda secepat mungkin. Anda juga bisa mengusulkan untuk membuat suatu perjanjian sebelum sesi dimulai, bahwa tidak akan ada kekerasan secara fisik maupun verbal sebelum bahkan semasa sesi dimulai. Apabila potensi kekerasan fisik terjadi, maka Anda dapat mengatakan, karena standar etika dan profesi yang saya pegang, jika saya berpikir Anda betul-betul akan melakukan kekerasan atau menyakiti salah satu anggota keluarga, maka saya berhak atau harus menghubungi pihak-pihak terkait seperti polisi, rumah sakit, Pak RT, atau siapapun. Saya akan melakukan ini jika Anda betul-betul tidak dapat meyakinkan saya bahwa Anda dan anggota keluarga yang lainnya aman setelah sesi ini selesai. Dan akan ada tugas role play ya mengenai kasus ini secara detail, dan tugas ini juga akan bersama dengan tugas-tugas lainnya di dalam Google Classroom. Hal terpenting yang harus diingat,
Redakan eskalasi dari sejak awal sesi akan dimulai. Kita belum berpindah dari poin keselamatan staf, tetapi kali ini dengan topik bagaimana apabila ada aparat atau polisi bertanya pada praktisi atau staf. Situasinya adalah gini, di saat Anda sedang menuju ke rumah klien untuk melakukan sesi, kemudian ada polisi yang sedang berada di sekitar memberhentikan Anda dan menanyakan maksud dan tujuan Anda berada di area tersebut. Untuk itu, rekomendasi kami adalah jika bertemu klien di area yang dinilai tidak aman, berpergianlah dengan sejawat, jangan sendirian. Berikutnya, praktisi harus menunjukkan kartu identitas atau pengenal dan memberitahu polisi bahwa mereka dipekerjakan sebagai praktisi intervensi. Petugas dapat menghubungi supervisor di kantor untuk memverifikasi. Kita masuk pada poin terakhir di video ini, yaitu cara staf merawat diri. Potensi masalah yang mungkin akan terjadi pada staf, contohnya panjangnya jam kerja, kemudian membawa semua pulang masalah-masalah yang ada, atau sering jatuh sakit, atau keseimbangan antara kehidupan dan kerja, atau dukungan yang terbatas, atau risiko untuk diri sendiri. Melihat berbagai contoh potensi masalah di atas, Anda mungkin dapat menganalisa apa yang menyebabkan Anda stres akibat kerja. Bagaimana Anda dapat mengatasi stres pada masa itu. Rekomendasi yang dapat kami sarankan, Anda harus merawat diri sendiri terlebih dahulu agar bisa merawat orang lain. Cari supervisi klinis, dukungan sesama praktisi, atau counseling. Lakukan kegiatan yang menyenangkan dan santai. Tidur yang cukup, olahraga, makan sehat, dan istirahat yang cukup. Bagaimana tips dan triks Anda dalam merawat diri? Apa yang kira-kira dapat Anda sarankan kepada klien mengenai tips-tips ini? Terima kasih atas waktunya di dalam video 1 ini. Mari kita berlanjut ke video 2.